radhiyallahu anhu. Abu Sufyan bin Haris masih saudara sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayahnya Haris bin Abdul Muttalib adalah saudara kandung ayah beliau, Abdullah bin Abdul Muttalib. Ia juga saudara sesusu Nabi sallallahu alaihi wasallam karena pernah disusui oleh Halimatus Sa'diyah selama beberapa hari. Sebagian besar masa hidupnya sejak Nabi sallallahu alaihi wasallam mengemban risalah Islam justru dihabiskan untuk menentang dan menghalangi dakwah beliau. Dengan kemampuannya mengubah dan merangkai syair, ia menjatuhkan dan menjelek-jelekkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam berbagai pertempuran pun ia berdiri teguh di pihak yang melawan pasukan muslim. Sebenarnya lah ia telah melihat tanda-tanda kebenaran Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perang Badar, tapi Allah belum berkenan memberikan hidayah keimanan kepadanya. Dalam pertempuran Badar tersebut, kekuatan pasukan musyrik 3 kali lipat banyaknya, tetapi Abu Sufyan bin Haris melihat pemandangan menakjubkan yang tidak masuk akal. Pasukan berjubah putih dengan kuda-kuda yang perkasa berseliweran antara langit dan bumi, tetapi sama sekali tidak meninggalkan jejak dan menginjak bumi. Wajahnya tampak cemerlang dengan dahi-dahi yang lebar. Mereka ini yang tak lain adalah para malaikat yang diperintahkan Allah membantu pasukan muslim menyerang dan mematahkan serangan kaum musyrikin tanpa diketahui oleh pasukan muslim sendiri. Banyak peristiwa yang terjadi ketika seorang muslim belum lagi menyerang, baru berhadapan, tiba-tiba saja kepala musuhnya terkulai dan mati, ataupun tangannya terpotong, atau datang kepada seorang muslim dalam keadaan tertawan begitu saja, seperti yang terjadi atas Abbas bin Abdul Muttalib. Peristiwa yang tidak terlihat oleh pasukan muslim ataupun pasukan musyrikin ini ternyata ditampakkan Allah kepada Ibnu Haris, tetapi tidak disertai hidayahnya. Begitulah bukti kebenaran itu begitu nyata dilihatnya. Tetapi Abu Sufyan bin Haris tetap menjadi tulang punggung kaum Quraisy dan sekutu musyriknya dalam memerangi dan menghalangi dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik dengan syair-syairnya atau dengan pedang yang dihunusnya dalam berbagai peperangan. Bahkan ketika saudara-saudaranya Naufal, Rabi'ah dan Abdullah bin Haris memeluk Islam, ia tetap saja kokoh dengan pendiriannya. Tak heran jika Nabi sallallahu alaihi wasallam sempat menolaknya ketika ia berniat memeluk Islam menjelang terjadinya Fathu Mekah. Setelah 20 tahun berlalu, hidayah Allah datang juga menyapanya. Pada saat yang hampir bersamaan ketika Nabi menggerakkan pasukan menuju Mekah, ia juga menggerakkan kakinya menuju Madinah untuk berbaiat memeluk Islam. Tetapi ia tidak tahu rencana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ia berangkat bersama anaknya yang masih kecil, Ja'far, dan saudara sepupunya yang juga berniat memeluk Islam, Abdullah bin Abu Umayyah. Ibnu Abi Umayyah ini adalah saudara dari Ummu Salamah, salah satu istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan seorang tokoh Quraisy yang juga sangat gencar melakukan perlawanan dan penentangan atas kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga peristiwanya diabadikan dalam Al-Qur'an surah Al-Isra ayat 90 sampai 93. Ketika tiba di Abwa, Abu Sufyan dan rombongan kecilnya bertemu dengan pasukan besar kaum muslimin yang sedang beristirahat di tempat itu. Ada kegentaran dalam hatinya. Dengan reputasinya selama ini dalam memusuhi Islam, bisa jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menghalalkan darahnya. Tetapi tekadnya telah bulat, apapun resikonya ia akan menghadapinya. Ia menghampiri perkemahan muslim tersebut dan minta izin untuk menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ternyata beliau menolak untuk menemui mereka. Ibnu Haris amat sedih menerima kenyataan tersebut.
Ia berniat untuk mengasingkan diri bersama anaknya dan akan membiarkan diri tanpa makan dan minum sampai mati kelaparan jika memang tidak bisa bertemu dan berikrar dalam keislaman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyertai beliau dalam perjalanan tersebut adalah Ummu Salamah. Ia melihat keadaan ketiga orang tersebut sangat payah dan hampir putus asa, apalagi keadaan si kecil Ja'far bin Abu Sufyan. Karena itu ia berkata kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, jangan engkau biarkan anak paman engkau dan anak bibi engkau menjadi orang yang paling menderita karena engkau." Tetapi saran Ummu Salamah ini belum cukup meluluhkan hati beliau. Tentulah Nabi SAW yang paling merasakan bagaimana sikap dan perlakuan mereka berdua ketika beliau masih berdakwah di Mekah, sehingga tidaklah mudah melupakannya begitu saja. Ali bin Abi Thalib menghampiri Abu Sufyan bin Haris. Ia memberikan saran untuk mendekati Nabi secara sembunyi-sembunyi dan hadir di depan beliau dengan mengucap syahadat sebagai bukti keislamannya.